Dan aku bertahan di masa lalu. Dan aku bertahan di masa lalu bersamamu. Halo Kak, selamat datang di Bertahan di Masa Lalu, sebuah program konten promosi lagu berjudul Bertahan di Masa Lalu yang akan rilis pada tanggal 23 Juni 2025 di semua digital streaming platform. Terima kasih atas ketersediaannya untuk duduk di Bertahan di Masa Lalu. Semoga masa lalu itu bisa jadi kebaikan buat masa yang akan datang. Amin. Sebelum kita mulai, boleh memperkenalkan diri dulu? Hai, namaku Baby Krisami. Kita akan mulai dengan surat dari Bertahan di Masa Lalu yang akan memberikan gambaran sedikit tentang bertahan di masa lalu. Untuk kakak sendiri bacakan, suratnya ada di meja kecil di samping kakak. Bertahan di masa lalu. Aduh, kata-katanya dalam nih. Bertahan di masa lalu. Bertahan di masa lalu adalah bukan karena terlalu lemah untuk melepaskan, tapi karena terlalu banyak yang tertinggal di sana. Nama-nama yang kini hanya ada di kepala, tawa yang tak bisa lagi diputar ulang. Dan seseorang yang pernah bersumpah akan menemani sampai akhir, tapi ternyata nggak sampai setengah jalan. Oh, hidup adalah perjuangan diam. Tidak selalu gemilang, tidak selalu bersuara. Kita harus merapihkan hati yang retak sendirian. Kita seringkali dituntut kuat, tapi kekuatan itu tidak lahir dari tepuk tangan. Ia lahir dari kehilangan, dari keterpaksaan, dari pilihan-pilihan sulit yang harus dijalani tanpa panduan. Tidak ada naskah yang memandu bagaimana rasanya harus tetap berdiri saat dunia seakan runtuh. Bagaimana caranya tetap tersenyum saat dada penuh sesak oleh rindu pada orang yang sudah tidak bisa dipeluk. Dan tetap saja hidup tetap berjalan. Tapi di sudut hati, masa lalu masih duduk diam untuk diingat. Karena di sanalah kita belajar apa itu kehilangan, apa itu pengorbanan, apa itu mencintai tanpa syarat. Dan yang paling penting, apa itu menjadi yang kuat bahkan saat tidak ada yang melihat. Masa lalu tidak selalu harus dilupakan. Kadang ia adalah satu-satunya bukti bahwa kita pernah jatuh dan tetap memilih bangkit tanpa harus menjadi orang lain. Manis sekali liriknya. Ini dalam banget sih. Waktu pas baca dari awal itu udah teringat sama seseorang atau momen tertentu. Jadi ngebawa nostalgia ke masa lalu seperti judul suratnya. Selanjutnya kita akan masuk ke beberapa pertanyaan di masa lalu yang mungkin akan membawa kakak kembali sebentar ke masa itu. Jika kamu bisa kembali ke satu hari di masa lalu dengan tanpa mengubah apapun, hari apa yang ingin kamu ulang? Kayaknya hari waktu masih kecil sih di rumah, hari weekend, hari Minggu spesifiknya, bareng-bareng sama keluarga, nonton film kartun kesukaan, bareng sama adik, mama papa, terus pergi ke bioskop bareng-bareng, nonton film. Dan ya sesederhana itu sih, pulang lagi ke rumah. Di hari itu belum terlalu banyak masalah, belum terlalu mikirin tentang bagaimana caranya bertahan hidup, bagaimana cari kerja. Jadi kalau boleh kembali lagi tanpa mengubah apapun ke hari itu, hari Minggu. Pujian apa yang sampai hari ini kamu selalu mengingatnya, terutama di hari-hari kamu yang sangat berat? Mungkin dari ini ya, followersku ya, yang selalu support, terus juga kadang mereka DM juga dan aku sering bacain, ya mereka suka bilang I'm proud of you Kak, terima kasih ya sudah jadi inspirasi kita untuk terus kerja keras dan menggapai mimpi. Jadi itu bikin aku ngerasa kayak ternyata hal-hal simple yang aku posting tentang pemberdayaan perempuan kah, atau tentang kerjaan aku, itu menginspirasi mereka untuk menggapai mimpi, at least jadiin aku role modelnya mereka gitu. Jadi kayak ketika lagi lelah dan kayaknya kok hidup ini berat ya untuk dijalani, oh tapi ternyata beratnya hidup ini masih bisa menginspirasi banyak orang. Jadi banyak orang-orang di luar sana yang menjadikan aku role modelnya. Jangan sampai aku nyerah. Hidup ini harus tentang berbagi dan menjadi inspirasi. Siapa orang yang ingin kamu ucapkan terima kasih sekali lagi dan lagi? Dan apa yang ingin kamu katakan padanya meski itu kamu sudah berulang kali mengatakannya?
Kalau ke orang tua sih udah pasti ya, kayak terima kasih itu udah setiap hari lah gitu, udah sering banget aku bilang. Tapi mungkin kalau boleh spesifik ke satu orang ini, dia dulu tuh yang nemenin aku dari bukan jadi siapa-siapa, terus dari aku juga peralihan karir juga dia yang nemenin, terus dia juga yang semangatin aku, dan even he believe in me when I didn't believe in myself. Jadi ini adalah mantan. Hal apa yang sudah kamu maafkan kepada seseorang meski mereka nggak pernah minta maaf ke kamu? Mungkin orang-orang yang nyepelein aku ya at the beginning. Jadi untuk orang-orang yang pernah kayak nggak percaya sama my capacity atau my capabilities, aku udah memaafkan mereka dan nggak perlu mereka minta maaf, karena yang paling penting adalah diri aku sendiri. Kita nggak bisa ngontrol bagaimana orang ngelihat kita, bagaimana orang ngomong ke kita dan memperlakukan kita, tapi yang bisa aku kontrol adalah mindset aku. Gak apa-apa nggak minta maaf, dan aku juga ngarepin itu, tapi dari diri aku sendiri untuk membuktikan kepada dunia dan diri aku sendiri kalau aku bisa. Satu hal yang bisa mengembalikan kamu ke kenangan di masa lalu tanpa sengaja kamu mengingatnya. Parfum kali ya, parfum zaman dulu yang mungkin itu aku pakai ketika momen-momen spesial tertentu, atau mungkin momen sederhana yang membekas di ingatan aku. Parfum sih. Dan lagu juga. Lagu juga. Jika bisa memeluk satu orang di saat ini atau kemarin, siapa yang ingin kamu peluk dan kenapa? Banyak lagi, aku orangnya physical touch banget. Tapi aku mau peluk banget adik aku sih, karena dia lagi sibuk banget sama dunianya, dan aku cuma berdua bersaudara doang. Jadi ya kita berdua tuh cukup bonding dari kecil. Terus sekarang ketika semuanya udah beranjak dewasa, udah sibuk sama dunia masing-masing, ya aku kangen aja sih sama Dede. Hai Dede. Mau peluk. Kapan terakhir kamu menangis karena haru bahagia? Baru-baru ini sih, ketika aku dinobatkan sebagai perwakilan Indonesia di Miss Global. Dan di Miss Global aku berhasil bawa Indonesia ke top 10 dari 70 lebih negara yang bertanding. Ya itu aku nangis bahagia terakhir, kayak bisa ya ternyata, terima kasih Tuhan. Kenangan apa yang selalu menghangatkan hatimu saat kamu butuh rasa aman? Kenangan tentang orang-orang yang support aku, very genuine sih. Jadi dalam perjalanan hidup kan pasti ada orang-orang tertentu yang akhirnya jadi jembatan aku kepada baby yang sekarang. Terutama waktu Miss Global kemarin, itu banyak banget pihak-pihak yang bantuin aku tanpa pamrih, tanpa harus dibayar. Mereka sangat tulus bantuin. Jadi mungkin tentang orang-orang yang tulus support, dan juga mereka senang ketika aku achieve something. Jadi ngebayangin orang-orang itu bikin aku semangat lagi untuk menjalankan hidup. Siapa orang pertama yang pernah percaya sama kamu dan itu bisa merubah hidup kamu sampai hari ini? Definitely my mom. Mama sih. Dari dulu mama tuh kayak sering banget suruh aku ikutan kompetisi, lomba akademis, lomba non akademik, dan pada saat itu aku kayak ngerasa kayaknya nggak bisa deh, tapi mama kayak bisa coba dulu, kalau nggak coba nggak bakal bisa, nggak bakal tahu bisa atau enggak. Akhirnya aku jadi pribadi yang nekatan, ya hayu lah, you will never know if you never try. Jika kamu bisa kembali bertemu dengan dirimu yang dulu, apa yang ingin kamu katakan? Oh, little baby Kristami. Aku pengen bilang terima kasih ya sudah sekuat ini, dan terima kasih juga untuk terus melangkah walaupun harus dengan tangisan, harus dengan jerih payah, walaupun kayaknya dunia sedang tidak berpihak, tapi kamu tetap memilih untuk maju ke depan. I'm so proud of you, tapi aku juga tahu pasti kamu kaget kan ngelihat aku yang sekarang, pasti kamu gak nyangka kan aku bisa kayak gini. So I'm gonna thank you a lot karena sudah bertahan.
Momen apa dalam hidup kamu yang membuat kamu merasa benar-benar dikenali apa adanya? Aku selalu present myself as who I am sih dimanapun aku berada. Dan entah di lokasi syuting atau entah ketika kompetisi, aku selalu membawa value atau nilai-nilai diri aku yang tentu saja aku selalu pengen ngebawa value yang positif. Tapi kalau aku apa adanya banget ya pasti di circle pertemanan, di persahabatan yang memang udah deket dari lama. Tapi dimanapun aku berada, aku mau orang ngeliat ya kayak aku apa adanya gitu. Kapan terakhir kali kamu merasakan kebahagiaan yang sangat tulus meski itu dengan hal yang sangat sederhana atau hal-hal kecil? Simple thing. Mungkin ketika ada orang yang dia pay attention to details, sesimpel kayak ini baru aja kemarin temen aku dia bisa ada kerjaan bisnis trip di Jepang, terus dia pulang ngebawain kayak hadiah McD Snoopy gitu. Terus dia simpen hadiahnya habis dia beli McD, dia bilang kayak gue inget lo suka banget nonton Snoopy. It's very simple tapi it's very meaningful for me, berarti dia nginget aku gitu. Ya paling itu sih momen-momen yang buat aku tuh kayak simple tapi bahagia ketika tahu orang mikirin kita. Apa yang akan hatimu katakan kepada kamu jika ia bisa bicara sama kamu tentang apa yang benar-benar kamu butuhkan saat ini? Dia pasti bakal bilang kalau yang paling hati aku butuhin adalah rasa aman dan cukup. It means di dunia ini tuh nggak pernah ada yang cukup ya. Ketika kita sampai di karir yang mungkin itu mimpi kita atau profesi yang udah kita doain dari lama, tapi ternyata selalu ada lagi yang lebih dan pengen kita dapetin gitu. Dan hati aku pasti dia bakal ngomong, udah mau lari terus kemana sih, coba deh diam sebentar, ngerasain kalau semua yang ada di sekitar itu tuh udah jadi berkat dari Tuhan dan itu udah cukup buat bikin kamu ngerasa aman, secure dalam dunia ini. Jadi be present, jadi manusia yang seutuhnya, jangan kayak robot, karena aku tuh orangnya suka banget kerja keras. Sampai teman-teman dan juga followers aku tahu banget kayak story aku, postingan aku tuh pasti tentang kerja. Hati pasti dia bakal mau teriak sih kayak, udah sebentar, coba istirahat dulu gitu, rasain yang kamu punya sekarang gitu sih. Hal apa yang selalu memberi kamu rasa nyaman seperti di rumah, dimanapun kamu berada? Nyaman ketika aku diterima apa adanya sih. Jadi ketika aku ada di lingkungan kerja ataupun pertemanan dan mereka udah tahu plus minusnya seorang baby Kristami, terus mereka masih tetap mau untuk sayang sama aku, I feel very comfort like I'm home. Nasihat apa yang pernah jadi penyelamat kamu di masa sulit kamu? Ini. Someone told me like this, let go perfection and trust the process. Jadi maksudnya kesampingin dulu kesempurnaan, tapi percaya sama prosesnya. Terkadang aku selalu ngelihat kayak result oriented ya, kayak pengennya harus perfect nih hasilnya, pengennya harus paling bagus, tapi ternyata gak ada yang sempurna di dunia ini. Jadi kalimat itu bikin aku untuk nggak stressful ketika mengerjakan sesuatu, karena aku juga orangnya perfeksionis banget. Jadi mau itu hasilnya baik ataupun kurang baik, aku bisa tetap merasa bersyukur karena ada prosesnya yang aku jalani, dan prosesnya itu pun juga valuable, bahkan lebih berharga terkadang daripada hasilnya itu sendiri. Jika bisa menghabiskan satu hari lagi dengan seseorang yang mungkin sekarang udah nggak ada, bagaimana kamu akan mengisi hari itu? Pasti aku bakal ngisi hari itu dengan ngobrol yang banyak sih. Terkadang kita punya relasi sama teman ataupun keluarga
kita tuh semakin hari semakin punya kesibukan masing-masing, jadi lupa untuk tanya, kayak ngobrol dari hati ke hati gitu. Bukan cuma sekedar ngobrol yang formalitas, tapi mendengarkan dia, apa yang dia lagi rasain sekarang, mimpi-mimpinya apa yang bisa aku lakuin untuk membantu dia merasa lebih baik. Jadi aku pengen kalau bisa di momen yang hari terakhir lah aku sama orang itu yang sekarang udah nggak ada, aku pengen ngobrol yang panjang dari hati ke hati dan matiin HP pastinya supaya nggak ada distraction. Mimpi apa yang masih kamu sembunyikan karena terlalu berharga diucapkan? Terlalu berharga diucapkan, wow. Apa ya, aku orangnya tuh mimpinya banyak banget lagi. Yang paling pertama mungkin jadi actress yang memang berkualitas ya, bisa menerima penghargaan lah gitu, entah citra ataupun award lainnya. Terus yang kedua aku pengen banget jadi businesswoman, kayak pengusahanya benar-benar usaha yang gede, kalau perlu startup yang basisnya itu teknologi. Oh, ada yang ketiga, sama aku pengen banget bikin sekolah kayak self development school yang menurut aku penting banget untuk ditanamkan ke anak-anak muda zaman sekarang. Jadi nggak cuma akademis tapi juga dari pengembangan dirinya. Dan aku sekarang kan juga udah setiap tahun tuh ngasih beasiswa ke anak-anak perempuan yang kurang mampu. Nah, baru sampai sebatas itu, tapi pengen banget bisa punya sekolah buat ngebantu banyak orang. Kapan terakhir kali seseorang membuatmu merasa bahwa semuanya akan baik-baik saja? Baru aja sih pagi hari ini. Kayak aku ada beberapa agenda yang kayaknya tuh sulit banget buat dilakuin. Dan ya, dia bilang, "It's okay, you already did great." Terus kamu juga selalu kalau ada masalah atau ada kerjaan yang kayaknya tuh gede banget yang kamu pikir kamu gak bisa, ternyata bisa-bisa aja kok. Udah lakuin yang terbaik dan berdoa. Dan aku bertahan di masa lalu bersamamu. Keren, rasanya hangat dan aku merinding loh. Bagus banget lagunya, liriknya juga sangat indah ya, liriknya indah banget dan cukup bikin berkaca-kaca. Terus juga lantunannya easy listening, kayak udah tahu tuh langsung kayak pengen ikutan nyanyi rasanya. Your past doesn't define your worth. Jadi masa lalu kita tidak mendefinisikan siapa kita yang sekarang. People made mistakes, I made mistakes, you made mistakes. Dan yang paling terpenting adalah ketika kita tahu bahwa pilihan kita kurang tepat, dan itu sudah berlalu, bangkit lagi, lanjutkan lagi hidup kita, karena hidup ini tuh tentang belajar terus-menerus, dan masa lalu itu selalu menjadi pelajaran yang paling terbaik. Bahkan bukan cuma masa lalu sendiri, tapi masa lalu orang lain pun bisa menjadi pelajaran buat kita. Jadi aku kasih advice, very kind advice, bersahabatlah dengan masa lalu. Jangan benci masa lalu kalian, tapi embrace your past. And always remember, your past doesn't define your worth. You are worthy. Dan aku bertahan